Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ekspor ke Sepeti guys ya. Oke guys ya, ini kita sudah sampai di dusun Sepeti guys ya. Dusun yang juga sangat jauh dari pusat kota guys ya, yaitu Ungaran Timur. Kita akan masuk ke dusun dan berada di perbatasan dusun untuk lokasi makamnya guys. Kita akan langsung ke sana guys ya. Guys ya, ini adalah jalan menuju ke makam pepunden dusun Sepeti guys, dan dusun Kesel guys ya. Jadi kita harus melewati persawahan untuk sampai di makam pepunden dusun Sepeti, yaitu Mbah Dipo dan Mbah Turonggo Seto guys ya. Sesuk mboten apa. Mboten. Aman. Ini kita sebelum jalan ke Mbah Turonggo Seto, ini adalah lokasi makam yaitu Mbah Dipo guys ya. Yang merupakan seorang pesiar Islam ya. Ini di bawah pohon ungu ya guys. Ini kita menyusuri hutan untuk sampai di makam Mbah Turonggo Seto guys ya, atau Mbah Brojo Musti. Jadi kita dari dusun itu, di sana ada dusun namanya dusun Sepeti. Kita berjalan mungkin sekitar 15 menitan untuk sampai di lokasi makam Mbah Turonggo Seto guys ya. Ini saya temenin Mbah No dan Mas Yen Sepeti, Mas Yen Nuri. Jadi kita melalui kebun desa atau mungkin hutan desa. Pohon kopi. Ini pohon apa nggak tahu ya guys ya. Pohon komplit. Ini pohon kopi. Apa yang berikutnya kok? Motor ini deh. Ini kita sampai di makam, namanya makam Bulu guys ya. Makamnya berada di tengah hutan. Ini makam Bulu. Anu soringin. Soringin Ini sebenarnya. Oh. Mana betul. Ini guys ya, ini makam Bulu. Ini pohon Bulu. Jadi ini adalah makam yang berada di tengah hutan guys ya. Jadi makam ini jauh dari tempat penduduk. Ada beberapa makam tua di sini, ini kita lihat. Jadi ada beberapa makam ya. Ini jadi di sini ada makam orang-orang penting di era yaitu Majapahit guys ya. Jadi ada beberapa makam penting di era Majapahit. Ada Mbah Turonggo Seto, cuman makam beliau sudah termakan yaitu akar ya guys ya, akar. Kemudian ini adalah Mbah Demang zaman dahulu nih guys ya, Mertoyudo ya, kalau nggak salah itu. Jadi sejarahnya ketika masa itu ya, ini guys ya, ini kita lihat. Jadi di dalam sini ini ada makam guys, di sini ada makam ya, di sini. Cuman sudah berada di dalam ini guys, makamnya sudah termakam akar. Dan ini kita lihat di sini, ini akar-akar sudah menjadi pohon ya. Dan ini makam ini jarang guys yang berani ke sini.
Jadi di sini tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, tapi ada lebih dari 9 makam guys ya di area sini. Ada lebih dari 9 makam. Jadi dahulu guys, makam di sini itu sebenarnya jadi satu makam di sana. Ya guys, makam di sana itu makam pebundennya dimasuk daerah Islam, yaitu Simbah. Namanya Mbah Dipo ya. Jadi dusun ini dulu di sebelah sana itu dusun Kesel, ya dusun Kesel. Di sana juga ada makam guys ketika masa itu. Cuman kemudian ketika perkembangan zaman itu dusunnya pindah ke daerah sana. Kemudian menjadi nama dusun Sepete guys ya. Yang ada lampu itu ya. Nah itu klip-klip itu dusun Sepete. Dan ini adalah pepunden atau orang yang paling tua yang masanya era Majapahit. Ketika itu Majapahit mungkin ya hampir akhir lagi Majapahit, hampir akhir sekitar 1400-an itu beliau tidak mau dijadikan satu di sebelah sana guys. Jadi di sini ada 2 makam, cuman sebenarnya gabung. Jadi ada tidak hanya 1 pohon bulu, tapi ada 2 pohon bulu besar ya guys ya. Pohon bulu besar. Kalau di sebelah sana adalah Mbah Dipo, itu makamnya yaitu dengan tanda pohon ungu atau pohon yang biasa ditanam oleh Kanjeng Sunan Kalijogo ya guys ya. Konon seperti itu, cuman ini pohon bulu. Jadi Mbah Tronggoseto atau Mbah Brojomusti adalah seseorang yang memiliki keahlian yaitu di bidang ilmu kanuragan atau di bidang ilmu Jawa. Beliau adalah orang yang hebat di masa itu, cuman sayang sekali makamnya sudah termakan oleh yaitu akar pohon bulu ini guys ya. Jadi sudah tidak bisa kita temukan. Jadi hanya sekarang tinggal beberapa makam yang berada di sini. Ini kita lihat di sini. Ini beberapa makam, sebenarnya mungkin bisa saja makamnya mungkin sampai ke wilayah-wilayah sini mungkin ya dulu ya. Jadi mungkin di sekitaran sini juga dulu ada makam mungkin. Cuman sudah pada hilang. Cuman yang paling sepuh yaitu Mbah Brojomusti atau Mbah Tronggoseto itu dimakamkan di sini guys. Cuman sudah hilang ya, makamnya sudah hilang. Jadi makam ini termasuk makam tua di era yaitu Majapahitan guys ya. Ini kita lihat di sini. Jadi hanya tinggal beberapa makam di sini ya, kita lihat ini. Ini kebetulan ini juga pas bulan purnama ini kayaknya ya. Ini guys ya. Jadi kita harus berjalan melalui perengan sawah atau pematang sawah untuk bisa sampai ke lokasi makam ini guys ya. Ini makamnya. Biasanya mungkin ada orang yang punya keberanian mungkin ritual di sini ya, mungkin seperti itu. Di makamnya ini juga pohon besar, dulunya cuma sudah ditebang. Nggak tahu ini pohon apa. Dulunya juga sampai ke arah sini guys untuk pemakaman. Itu sampai ke sebelah sana. Ya, sampai ke sebelah sana semua. Cuman kita sudah tidak menemukan, hanya tinggal hutan ini ya. Nggak bisa kita temukan. Ini guys ya. Di makam Mbah Brojomusti atau makam yaitu Mbah Tronggoseto guys, yang merupakan orang yang Trukoyoso pertama kali namanya dusun Kesel itu guys ya, yang letaknya sangat jauh dari sini ya guys ya. Ini guys ya, itu ada cerita sedikit tentang yaitu sejarah dari Mbah Tronggoseto atau Mbah Brojomusti yang makamnya berada di tengah hutan seperti itu guys ya. Oke ya, terima kasih buat semuanya, untuk jaga kesehatan selalu, lindungi keluarga, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga senantiasa dilimpahkan rezeki rahmat juga hidayah serta kesuksesan bagi kita semua itu dunia dan akhirat. Rayu Wijindalu, swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.